Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di maghrib ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengisinya. Semoga kita isi dengan hal yang bernilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, itu adalah sedekah sunnah. Pelajaran kita yang kemarin itu adalah sedekah wajib. Zakat itu hukumnya wajib. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Al-Hafidz mengatakan bab shadaqatit tatawwu'. Bab hadis-hadis seputar sedekah sunnah. Yang kita pelajari lah yang sunnahnya. Kalau kemarin sudah. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, untuk permasalahan sunnah itu seringkali disebutkan keutamaan-keutamaan. Karena kalau tidak disebutkan keutamaan, orang akan menganggap dia kan adalah hanya sekedar sunnah. Kebanyakan yang sunnah seperti itu, disebutkan keutamaan. Karena kaedahnya bahwasanya yang wajib itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang sunnah. Ketika disebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, jangan terfokus kita yang sunnah 2 rakaat ini lebih utama daripada 2 rakaat subuhnya, tidak. Akan tetapi jangan sampai ditinggalkan. Seperti lagi berpuasa di 10 Muharram ada keutamaan, disebutkan keutamaan. Berpuasa di 9 Arafah ada keutamaan, ada keutamaan. Itu disebutkan keutamaannya, dibunyikan. Dan itu tidak dibunyikan secara detail pada puasa Ramadan. Karena Ramadan itu hukumnya wajib. Yang jelas lebih tinggi kedudukannya daripada yang sunnah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah taala, kita baca hadisnya tentang pahala spesial bagi orang yang bersedekah itu apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan, Din. Assalamualaikum ilaikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu haditha wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه. Hadis 631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 macam orang yang akan dilindungi Allah pada hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungannya. Lalu perawi menyebutkan kelanjutan hadis tersebut, dan di dalamnya disebutkan orang yang bersedekah namun ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaqun alaih. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah taala, kita lihat hadis nomor 631. Sedekah itu ada 2 ya. Dalam bahasa syar'inya ada yang namanya sedekah wajib, ada yang sunnah. Kalau untuk wajib, para hadirin, untuk wajib itu ada ketentuan. Ada ketentuan. Yang pertama dari sisi jenis harta.
jenis harta. Tidak semuanya ada sedekah wajib atau zakat lah ya. Kemudian yang kedua itu adalah ada takarannya yang disebut dengan nisabnya. Kemudian ada besaran yang dikeluarkan. Besaran yang dikeluarkan ditentukan juga kan? Kemudian ditentukan juga yang mustahiknya. Nah, kalau untuk yang wajib para hadirin ada ketentuan. Dari sisi jenis harta, kemudian dari nisabnya, kemudian dari besaran yang dikeluarkan, tidak suka-suka hati kita. Kemudian yang menerimanya pun juga ditentukan oleh syariat. Nah, adapun yang sunnah, para ulama mengatakan yuwassa ma la yuwassa fil wajib. Diberikan kelonggaran. Diberikan kelonggaran. Yang tidak diberikan pada yang wajib. Contohnya, untuk sedekah sunnah boleh Rp2.000? Boleh. Nah ini dia. Iwasa diberikan apa? Kelonggaran yang tidak diberikan pada yang wajib. Oleh karenanya para hadirin, ketika seseorang tersebut tidak bisa menunaikan yang wajib, maka terbuka pintu baginya untuk sedekah secara sunnah. Ustaz, saya tidak bisa yang wajib itu Ustaz. Baik. Karena ada nisabnya, karena ada besaran yang dikeluarkan, masuklah di pintu sini. Sedekah yang sunnah karena diberikan kelonggaran. Yang sunnah itu biasanya sering diberikan kelonggaran agar seseorang bisa memperbanyak. Contoh, untuk solat sunnah diberikan keringanan yang tidak diberikan pada solat wajib. Untuk solat wajib para hadirin wajib berdiri. Kalau sanggup. Tak boleh duduk. Untuk solat sunnah silahkan. Meskipun para hadirin sanggup untuk berdiri, silahkan solat sunnah dalam kondisi duduk. Daripada tidak ada dapik sama sekali, rancak dapik. Nah, untuk puasa sunnah juga diberikan kelonggaran yang tidak diberikan kepada puasa wajib. Apa contohnya? Silahkan menghadirkan niat di siang hari untuk berpuasa, yang itu tidak boleh pada puasa wajib, dengan catatan belum makan tentunya. Lah makan kanyang, buka puasa oleh Ustaz, tak ada. Belum makan, tak minum, udah jam 10 karena sibuk. Kemudian dihadirkan. Saya ingin puasa sunnah boleh. Dan ini tidak berlaku pada puasa wajib. Oleh karenanya kaedah untuk yang sunnah apa? Yuwassa' ma la yuwassa' fil wajib. Diberikan kelonggaran yang tidak diberikan pada yang wajib. Namun kelonggaran ini juga mengacu kepada syariat juga. Bukan kelonggaran dari kita. Dengan alasan untuk solat sunnah nak masalah, untuk nak wudu Ustaz kan longgar juga. Tidak, kelonggaran ini tetap mengacu kepada apa? Yang diberikan oleh syariat. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwasanya sedekah sunnah ini diberikan kelonggaran, dari sisi jenis hartanya silahkan, tak masalah apapun. Dari sisi besarannya tidak ditentukan. Dari sisi besaran yang dikeluarkan juga tidak ditentukan. Dari sisi mustahiknya yang menerimanya pun juga tidak ditentukan. Silahkan. Diberikan kelonggaran. Nah, apa keutamaannya, pahala spesialnya? Pahala spesial ya bagi yang bersedekah. Hadis nomor 631 itu adalah disebutkan balasan di akhirat. Balasan di
akhirat. Balasan di akhirat. Sebelumnya para hadirin, semua ketaatan itu ketahuilah, semua ketaatan akan dibalas pada dua tempat. Di mana itu? Dunia dan akhirat. Semua ketaatan. Namun untuk akhirat, ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, namun untuk akhirat pembalasannya secara total. Pembalasan secara total. Dalilnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut thumma tuwaffa, kemudian diberikan balasan secara utuh setelah kematian. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Berarti sebelum ada kematian diberikan balasan terhadap ketaatan, akan tetapi tidak secara utuh. Utuhnya kapan? Besok di akhirat. Oleh karenanya ketika para hadirin belum merasakan, pasti dibalas itu. Tapi belum merasakan untuk dibalas, ketahuilah ada balasan yang utuh di akhirat. Sehingga di dunia dan akhirat, namun untuk pembalasan secara utuh, secara total adalah di akhirat. Secara khusus, apa balasan orang yang bersedekah di akhirat? Secara khusus. Adalah hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Kejar para hadirin. Saya pun juga, saya ingatkan diri saya terlebih dahulu ya. 7 golongan yang mendapatkan naungan. Perlindungan. Naungan dari apa kira-kira? Naungan dari min syiddati hararati syams. Dari panasnya matahari. Tidak ada tempat berlindung para hadirin. Besok di akhirat tak ada tempat berlindung, tak ada tu. Tidak ada pohon yang rimbun, tak ada. Yang mana matahari tersebut tudna minhumus syams, didekatkan matahari tersebut dengan kepala qadra milin, sejarak satu mil dekat kepala. Matahari itu didekatkan dengan kepala kita. Yang tak ada tempat kita berlari, tidak ada. 1 mil itu jauh atau dekat para hadirin? Dekat. Sekarang kita yang hidup di atas dunia, jarak bumi dengan matahari menurut penelitian ya. Kalau para hadirin punya penelitian sendiri nanti kasih tahu saya. Iya. Berapa itu sejauh 149 juta km. Jarak bumi antara matahari itu berapa? 149 juta kilometer. Terasa kita panasnya? Terasa. Jam 2 balik nak tahu ada keluar. Kalau bisa awak menitip ke orang. Ia akan diajak sama kawan. Dah, ayo keluar. Ndak mau menitip salah. Ndak, biarlah mau bayian. Ndak, bayilah dah keluar surang. Ada yang ngek. Itu di dunia para hadirin. Yang jaraknya berapa? Penelitian ya. Bukan sabda Nabi. 149 juta. Terasa, kita rasakan? Terasa panasnya. Panas luar biasa. Lalu bagaimana besok di hari akhirat? Nabi katakan, kalau ini baru sabda Nabi ini. Tudna minhumus syams. Qadra milin. Didekatkan matahari tersebut dengan kepala 1 mil. Ini sabda Nabi. Kira-kira para hadirin lebih panas atau bagaimana? Lebih panas. Semua orang akan melewati hal yang sama. Semua orang.
yang pernah memiliki riwayat hidup di atas dunia akan meninggal dunia kemudian dibangkitkan. Tak lepas berarti. Semua orang yang hidup akan ditakdirkan untuk meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia para hadirin akan ditakdirkan untuk dibangkitkan dan akan bertemu dengan kejadian dahsyat di hari akhirat. Pertama sekali tersebut bertemu dengan matahari didekatkan. Ternyata ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya pokok pembahasan kita dulu ya. Rajulun, seseorang yang bersedekah. Bagaimana sifatnya? Bisadaqatin la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, yang mana kalau tafsir terjemahannya tangan kiri dia tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Seseorang yang bersedekah, subhanallah. Seseorang yang bersedekah yang mana tangan kiri dia, jangan dipahami secara zahir ya, berarti disimpan kemari. Hendak, yang mana tangan kiri dia tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apa maksudnya tangan kiri tersebut? Para ulama mengatakan syiddatu ikhfaihi, sangat rahasia sekali. Sampai-sampai yang terdekat dengannya tidak mengetahuinya. Para hadirin, tangan kiri, tangan kanan itu jaraknya dekat atau jauh? Dekat sekali kan? Dekat sekali. Subhanallah, Nabi katakan, yang tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Padahal itu jarak yang sangat dekat. Para ulama mengatakan, ini sangat rahasia sekali sedekah yang dia lakukan. Sampai-sampai orang-orang yang terdekat dia pun tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, mereka akan mendapatkan naungan besok di akhirat. Coba lihat para hadirin. Di sini rajulun tasaddaq, seseorang bersedekah. Disebutkan nominal dalam hadis ini? Tidak disebutkan nominal. Masa tidak kita kejar para hadirin? Tidak disebutkan nominal. Nabi mengatakan 100.000 tidak. Nabi tidak mengatakan 1 juta, tidak. Nabi hanya menyebutkan sedekah tanpa disebutkan nominal. Ketika tanpa disebutkan nominal, ini memberikan peluang atau menutup peluang? Memberikan peluang. Nabi tidak menyebutkan jumlah. Kalau untuk yang wajib para hadirin disebutkan nominal, disebutkan sekian dan sekian. Maka mungkin sebagian kita, Ustaz, ampun tak bisa ini Ustaz, karena ada ketentuan bakunya. Nah, untuk yang ini, seseorang yang bersedekah tanpa disebutkan nominal, maka perjuangkanlah. Alhamdulillah, satu, tanpa disebutkan nominal. Yang kedua, disebutkan berapa kali? Tidak disebutkan juga kan? Tidak disebutkan banyaknya, berapa kalinya tidak. Oleh karenanya kejarlah ini para hadirin, riwayat yang disampaikan oleh Nabi ini. Ada seseorang yang bersedekah betul-betul orang-orang terdekat tersebut tidak mengetahuinya. Berapa nominalnya? Tidak disebutkan nominal. Usahakanlah. Berapa kali Ustaz harus mendapatkan 7 golongan yang mendapat keundangan ini? Nabi juga tidak menyebutkan harus berapakah kali. Nominal tidak disebutkan, jumlahnya pun juga tidak disebutkan.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian yang sangat rahasia ini ya. Kenapa yang sangat rahasia ini berhasil dia menjadi salah satu di antara 7 golongan yang sangat rahasia? Karena yang sangat rahasia ini biasanya ikhlas. Satu. Biasanya al-ib'ad anir riya, lebih jauh dari riya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah menjaga hati yang menerima. Nah, ini 3. Keikhlasan 1 yang sifatnya rahasia, kemudian jauh dari riya, kemudian menjaga hati yang menerimanya. Yang rahasia, yang sholat sunnah secara rahasia pun juga demikian. Keikhlasan ada, kemudian jauh pun dari riya. Oleh karenanya sholat sunnah yang terindah itu di mana? Di masjid. Oleh karenanya cobalah para hadirin hadir sholat ketika orang lalu. Insya Allah itu ikhlas. Tak ada yang tahu. Ndak istri awak, ndak anak awak. Lakukan ketaatan. Kita harus punya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dengan kesendirian. Orang lain ndak tahu. Entah itu solat, entah itu baca Al-Quran. Ndak tahu istri awak, ndak tahu anak awak, ndak tahu orang yang terdekat. Ini lebih cepat menghantarkan kepada keikhlasan, jauh dari riya, termasuk masalah sedekah. Ustaz, bolehkah untuk menampakkan sedekah? Jawabannya boleh. Ada ayatnya kan, in tubdus sadaqati fa ni'imma. Kalau kalian tampakkan sedekah, itu bagus. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih bagus. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sedekah, kalau kita sebutkan 7, habis tentang 7 pada semua. Secara ringkas saja. 7 tersebut siapa? Imamun adil. Imam ini enggak kita syarah ya. Imam yang adil sebagai penyambung. Kemudian lanjutan selanjutnya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh subhanallah di atas ketaatan kepada Allah. Maka beruntunglah pemuda para hadirin yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, pujilah Allah. Ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan 7 golongan. Pemuda, kenapa disebutkan pemuda bukan tua Ustaz? Karena pemuda ini berpeluang untuk lalai. Ikutin kawan-kawan yang tidak baik. Namun dia memilih jalan yang lain. Taat kepada Allah. Mendapatkan naungan. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang hatinya mu'allaqun bil masajid, terpaut dengan masjid. Artinya keluar masuk masjid dalam menunaikan kewajiban dia. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Berkawan, kalau bahasa ringkasnya, karena Allah, satu tujuan yang sama karena Allah, saling mencintai karena Allah, berpisah pun karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun pisah pun karena Allah. Apa maksudnya pisah karena Allah para hadirin? Bisa jadi kawan dekat yang tersebut sama-sama taat, kemudian yang satunya harus pulang karena untuk berbakti kepada kedua orang tua, ditinggalkan kawannya. Itu berpisah karena Allah. Yang satunya atau ikut suaminya. Ikut suami itu juga wajib dia pisah. Pisah tersebut karena Allah. Yang satu atau melanjutkan kuliahnya ke tempat yang lain, atau yang satunya pulang kampung. Nah, berpisah dia. Berpisah tersebut masing-masing berpisah karena melakukan ketaatan
masing-masing karena punya kewajiban masing-masing. Nah, berpisah tersebut disebut karena Allah. Kumpulnya karena Allah, pisah pun karena Allah. Kemudian manahanaba rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Katakan saya takut kepada Allah. Inni akhafullah ketika digoda. Ketika digoda. Siapa yang godanya? Bukan wanita jelek para hadirin. Kalau wanita jelek digoda mungkin semua orang enggak mau dia pergi sana. Tapi yang goda siapa? Zatu jamalin, super cantik. Cantik yang disepakati, tidak ada khilafnya. Sepakat semua orang dia cantik, dia cantik. Wa mansabin, dan kedudukan yang tinggi. Kalau ini jangan berkhayal untuk digoda seperti ini ya. Untuk uji iman. Apakah saya sanggup atau tidak? La yatamannayan ahdukum al-adu. Kemudian orang yang zikir di kesendirian, zikir sendirian dan kemudian menangis. Kemudian pembahasan kita sedekah. Oleh karenanya para hadirin, kita butuh untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok di mana? Di akhirat. Maka ada 7 jalan, usahakanlah. Kalau bisa diperjuangkan 7-7-nya, diperjuangkan dari sisi harta, alokasikan harta kita. Kemudian Ustaz, sayalah tua Ustaz, punya riwayat yang tak elok dulu. Kini saya telah masuki usia tua, masih ada cara yang lain para hadirin. Jadikan ketertarikan hati kita dengan masjid. Karena ini kan sifatnya umum, baik tua maupun muda. Tidak ada disebutkan seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Kalau berkawan karena Allah, pisah pun karena Allah. Kemudian dia berzikir, kemudian menangis. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang masalah sedekah. Sampai kapan ini? Khusus tentang sedekah ya. Sampai kapan naungan akan menaungi orang yang bersedekah? Wasil dit, sampai kapan? Sabda Nabi SAW, sampai kapan dinaungi? Sampai kapan dinaungi? Hadis selanjutnya dit baca. Sampai kapan dinaungi para hadirin? Assalamualaikum ilaikum. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. Hadis 632 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang bernaung di bawah sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan amal perbuatannya di antara manusia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan seseorang tersebut berada di naungan sedekahnya? Ketika para hadirin bersedekah itu ternyata dijadikan sebagai naungan. Jadi dalam hadis disebutkan apa? Sedekah yang disebabkan naungan yang disebabkan oleh sedekah. Para ulama mengatakan apa maksudnya? Sebagian para ulama mengatakan yang sedekah itu dijadikan sebagai naungan. Semakin banyak sedekahnya maka semakin besar. Memangnya bisa Ustaz? Allah Maha Kuasa. Sedekah itu kan harta ya. Nah, sedekah tersebut dijadikan sebagai naungan. Itu maksudnya. Naungan yang disebabkan oleh sedekah sampai kapan? Apa tadi kata Nabi SAW? Hatta yufsal. Sampai
diberikan keputusan qada. Lama atau singkat para hadirin? Sangat lama sekali. Yang hari tersebut di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Luar biasa lama. Seseorang tersebut selalu berada, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan jami' yaumil qiyamah, seluruh hari-hari yang akan dilewati pada hari kiamat. Subhanallah. Jami' ayyam yaumil qiyamah, seluruh hari-hari yang dilewati pada hari kiamat, seseorang tersebut berada pada naungan sedekah dia. Dilindungi terus. Kepanasan dia berarti dari sinar matahari? Jawabannya tidak. Ini rahasia sedekah ya. Oleh karenanya para hadirin sekali lagi, alokasikanlah sebagian harta kita untuk menggapai balasan besok di akhirat. Tadi kita katakan sekali lagi, Nabi SAW tidak menyebutkan nominal. Nabi SAW tidak menyebutkan apa? Berapakah kalinya seseorang itu yang bersedekah. Tidak disebutkan nominal. Baik. Hadis 632, penjelasan sampai kapan dia dinaungi oleh sedekah tersebut. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. 633. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خدر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم رواه أبو داود وفي إسناده لين. Hadis 633 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Muslim mana saja yang memberi pakaian kepada muslim yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian surga. Siapa saja muslim yang memberi makan muslim yang kelaparan, maka Allah pasti akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Dan siapa saja muslim yang memberi minum kepada muslim yang kehausan, maka Allah pasti akan memberinya minuman dari minuman suci yang tertutup. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam sanadnya ada kelemahan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang diprioritaskan ketika sedekah. 633. Apa yang diprioritaskan ketika kita sedekah? Jawabannya adalah sesuai dengan kondisi orang yang menerima sedekah. Pemberian. Baik, apa yang diprioritaskan? Ketika kita ingin melakukan pemberian, maka yang diprioritaskan adalah kita pilih yang sesuai dengan kondisi orang yang menerima pemberian. Di sini para hadirin disebutkanlah contoh. Ada 3 orang yang butuh. Yang pertama adalah uryin, tak punya pakaian. Kemudian yang kedua adalah ju'in, dalam kondisi lapar. Kemudian yang ketiga adalah dhama'in, dhama', haus. Ini contoh. Nah, ketika seseorang tersebut memberikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang yang menerima, disebutkan dalam hadis 3, tak punya pakaian
dalam kondisi kelaparan dan dalam kondisi haus. Nah, sedekah ketika orang yang tak punya pakaian apa? Kasa musliman thauban. Memberikan pakaian. Ini sedekah yang paling afdal. Orang nak ada punya pakaian, entah itu rumahnya tabaka, macam-macam. Pokoknya nak ada pakaian. Maka yang lebih afdal bagi seseorang untuk bersedekah apa? Berikanlah dia pakaian, karena kondisi sangat membutuhkan seperti itu. Kemudian, kalau dalam kondisi lapar, apa itu sedekah yang diprioritaskan? Makanan. Orang lapar para hadirin, dia hadiahkan pulsa kuota. Iya. Kok kuota 20.000 dah. Karena orang dalam kondisi lah lapar. Kira-kira dapat pahala enggak seperti itu? Dapat. Tapi apa? Enggak sesuai dengan kondisi. Kemudian ketika haus, itu adalah kasih minum. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi sedekah itu bagaimana? Sesuai dengan kondisi yang menerima lebih utama. Hadisnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu adalah layyin. Derajat hadisnya layyin. Derajat hadisnya layyin. Layyin itu apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu di atas dhaif, di atas dhaif, di bawah hasan. Ini istilah. Nama hadisnya derajatnya di atas dhaif dia. Kalau di atas dhaif biasanya hasan, tapi tidak sampai ke derajat hasan. Namanya layyin. Bisa diamalkan ini Ustaz, kandungan hadis ini meskipun hadisnya layyin. Para ulama mengatakan bisa untuk diamalkan karena kandungan maknanya benar. Kandungan maknanya benar, nanti kita lihat. Ini dari sisi sanad. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah azan kita lanjutkan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan bahwasanya yang diprioritaskan ketika kita sedekah itu yang sesuai dengan kebutuhan yang menerima pemberian, ya. Sehingganya Syekh Bassam rahimahullah mengatakan anna afdala ma takunu sadaqatu idza wafaqat hajatu fil mutasaddaq alaih. Bahwasanya sedekah yang paling afdal itu adalah yang berkesesuaian dengan kebutuhan orang yang menerima pemberian, seperti yang kita sampaikan tadi. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan contoh orang yang membutuhkan dan apa sedekah yang afdal, itu adalah ada 3, ya. Tidak punya pakaian, maka afdalnya adalah kasih pakaian. Ketika dalam kondisi lapar, maka makanan. Ketika dalam kondisi haus, maka air minum. Nah, ini para hadirin, ini adalah aplikatif sebenarnya. Bisa diaplikasikan. Ya, kita bersama mungkin jalan-jalan, ada kawan wawi sehingga kita belikan air. Kondisi kawan kita dalam kawasan turun, kita belikan air. Atau kita bersama dalam kondisi lapar, kemudian kita turun yang membelikan nasi. Ini masuk hadis enggak? Masuk keutamaan. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa balasannya? Orang yang bersedekah sunnah ini apa balasannya? Subhanallah, luar biasa sedekah berarti. Balasan yang pertama tadi apa? Mendapatkan naungan. Dengan catatan sedekah tersebut rahasia. Kemudian
Balasan yang selanjutnya adalah balasan ukiat mendapatkan nikmat naimil jannah, nikmat surga. Sesuai dengan yang ia sedekahkan. Baik, dia akan mendapatkan nikmat-nikmat surga sesuai dengan yang dia sedekahkan ketika hidup di atas dunia. Nah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa atau muslim mana saja yang memberikan pakaian kepada orang-orang yang sedang tidak memiliki pakaian, maka apa balasannya? Kasahullahu min hudril jannah. Nikmat surga yang akan didapatkan oleh orang yang pernah memberikan sedekah pakaian, itu Allah akan berikan kasahullahu, Allah berikan pakaian min hudril jannah, dari pakaian surga. Yang dikasih para hadirin pakaian dunia. Tidak disebutkan berapa harganya. Tidak disebutkan berapa jumlahnya. Oleh karenanya yang sunnah tersebut apa kaedahnya? Diberikan kelonggaran yang tidak diberikan kepada yang wajib. Coba lihat bagaimana balasan Allah. Allah berikan pakaian untuk dia dari pakaian surga. Satu. Nah, orang yang pernah bersedekah makanan kepada kawannya yang dalam kondisi lapar atau kepada pihak lain, bagaimana Allah akan membalas untuk dia besok? Nabi SAW katakan, wa ayyuma muslimin, muslim mana saja, at'ama musliman ala ju'in, yang memberikan makanan kepada saudaranya yang muslim dalam kondisi kelaparan, kan aplikatif juga ini, at'amahu Allahu min thimaril jannah, maka Allah balas apa? Allah kasih makanan juga. Makanan tersebut apa? Simarul jannah, buah-buahan surga. Bagi orang yang bersedekah juga ini, kasih makanan dia. Sekarang bagaimana balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang pernah memberikan air minum kepada kawannya, kepada muslim yang dalam kondisi kehausan? Aplikatif juga ini. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma muslimin saqa musliman, muslim mana saja yang kasih minuman kepada muslim ala dhamain, yang dalam kondisi kehausan, saqahullahu, Allah berikan juga minuman. Allah berikan minuman juga. Min rahiq. Rahiq itu kata ahlul lughah, itu adalah dari khamar, khamar surga. Makhtum, makhtum itu artinya tertutup, yang tidak tercemar. Para hadirin, ternyata ini orang yang bersedekah itu apakah hilang sia-sia? Ternyata tidak hilang sia-sia. Ini yang sunnah ini para hadirin. Ini yang sunnah. Yang wajib bagaimana? Keluarga kita butuh makan apa enggak? Butuh makan. Keluarga kita butuh pakaian? Butuh pakaian. Keluarga kita butuh air minum? Butuh air minum. Habis di rumah, air galon habis di rumah. Apa keluar beli? Istri ambo sedang kehausan, anak ambo sedang kehausan, makanan habis di rumah, istri kita dalam kelaparan. Ini kalau itu kan wajib ya. Ini namanya nafkah yang wajib. Yang sunnah saja disebutkan balasan seperti ini, apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Oleh karenanya selalu hadirkan cari pahala. Hidup kita hanya sebentar. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita dulu ya.
Ya, sampai di sini pembahasan kita dulu. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti yang sudah kita pelajari, pahala spesial bagi orang yang punya riwayat sedekah sunnah. Yang pertama apa? Mendapatkan naungan. Satu. Kemudian yang kedua, mendapatkan nikmat-nikmat surga sesuai dengan yang ia sedekahkan ketika hidup di atas dunia. Kalau pakaian yang dia berikan, Allah kasih juga pakaian. Kalau makanan yang dia sedekahkan, Allah ganti juga dengan makanan yang lebih indah. Kalau minuman yang ia berikan, hilang hawi hurang para hadirin. Bisa dengan satu gelas, air gelas itu hilang dahaga? Bisa. Allah berikan apa? Minuman dari surga. Oleh karenanya, kaedah dalam amal soleh itu, balasan Allah itu lebih indah daripada apa yang kita lakukan, sehingga Allah katakan wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan membalas mereka semua tersebut bi ahsan, dengan sesuatu yang lebih indah, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka lakukan dahulu di atas dunia. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Taala, sampai di sini pembahasan kita dulu. 633 semoga kita lanjutkan setelah puasa Ramadan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.